A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil fatih lima ulik wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil aziz. Alhamdulillah, kita masih diberi kesehatan oleh Allah, diberi kemudahan oleh Allah untuk menjalankan segala aktivitas serta ibadahnya. Dan sekarang ini kita sedang menjalankan suatu aktivitas serta ibadah Allah Subhanahu wa taala, salah satunya yaitu menuntut ilmu, thalabul ilmi. Alhamdulillah untuk anak-anakku, ya, pagi hari ini kita akan belajar tentang fikih, ya, tentang fikih. Ya, sebagaimana di semester kemarin kita sudah belajar masalah bagaimana sih caranya, ya, sholat yang baik dan benar, ya, sholat yang baik dan benar serta niatnya, ya, untuk niat sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, ya, sampai sholat isya. Ya, sekarang kita akan belajar tentang bagaimana caranya menjadi imam, ya, syaratnya menjadi imam, ya, ketentuannya ketika kita ingin menjadi imam, serta ketika imam ini salah, ya, bagaimana seorang makmum ini memberi isyarat, ya, dan bagaimana syaratnya menjadi seorang makmum. Ya, alhamdulillah, nah, anakku dibuka bukunya halaman 87, ya, buku fikih dibuka halaman 87. Ya. Jadi, ya, untuk pembahasan di awal imam, ya, kita akan membahas tentang imam. Imam itu apa sih? Ya, imam adalah pemimpin dalam sholat berjamaah. Ya, jadi imam ini adalah seorang pemimpin dalam sholat berjamaah, yang memimpin dalam sholat berjamaah, ya, baik itu sholat wajib maupun sholat sunnah. Yaitu adalah suatu yang dikerjakan oleh imam, ya. Dan semua gerakan imam ini diikuti oleh makmum. Ya, jadi tidak boleh ketika imam sujud makmumnya ruku. Ya, ketika makmumnya duduk di antara dua sujud, ketika imamnya duduk di antara dua sujud, maka makmumnya itu tahiyat. Nah, itu tidak boleh. Jadi apapun gerakannya, ketika imam gerak seperti itu, maka harus diikuti oleh jamaahnya atau makmumnya. Oleh karena itu, imam harus memenuhi beberapa persyaratan, ya. Dan nah, yang harus diingat adalah ketika seorang imam ini laki-laki, maka makmumnya ini boleh laki-laki atau perempuan, ya, laki-laki dan perempuan. Apabila seorang imam ini laki-laki, ya, tapi apabila seorang imam ini perempuan, boleh gak imam ini seorang perempuan? Boleh. Ya, ketika imamnya perempuan, maka makmumnya pun harus seorang perempuan, mau itu besar mau itu kecil. Ya, berbeda dengan laki-laki. Ya, ketika seorang laki-laki menjadi imam, maka makmumnya ini bisa laki-laki dan bisa perempuan, mau itu besar mau itu kecil. Nah, seperti itu. Ya, dan syarat-syarat menjadi seorang imam itu yang pertama sehat akalnya. Itu yang paling penting, ya. Yang pertama adalah sehat akalnya. Jadi bagaimana seorang imam ketika akalnya tidak sehat dia menjadi seorang imam, ya, nanti gerakannya salah, gerakannya ngaco, bahkan bacaannya tidak benar. Nah, maka dari itu seorang imam ini harus memiliki akal yang sehat. Ya, bisa dikatakan kalau bahasa kita orangnya itu nggak gila, ya, orangnya itu waras, nah, seperti itu. Jadi akalnya ini harus sehat. Nah, yang selanjutnya yang kedua ini adalah orang yang fasih dalam bacaan Al-Qur'annya. Ya, jadi ketika menjadi seorang imam itu sangat butuh sekali yang namanya bacaan Al-Qur'an yang fasih. Ya, fasih di sini bukan berarti bacaannya merdu, bukan. Tapi fasih di sini adalah ketika seorang imam ini membacanya dengan tajwid yang baik dan benar. Nah, itu disebut dengan fasih. Ya. Lalu bagaimana kalau misalkan bacaan imam ini kurang fasih? Ya, diusahakan seorang imam ini membacanya dengan fasih, ya, dengan tajwid, ya, agar terdengarnya pun enak, ya. Ketika ada yang panjang dipanjangkan, ketika ada yang pendek dipendekkan, ketika dibacanya izhar harus izhar, ketika dibacanya ikhfa harus ikhfa. Nah, itu harus seperti itu. Lalu selanjutnya orang yang lebih tua usianya di antara jamaah yang lain, ya. Nah, ini pengecualian. Ketika ada memang yang lebih muda, ya, lebih baik dalam segala hal terutama bacaannya, boleh silahkan menjadi imam. Tapi untuk menghormati ketika ada yang lebih tua yang bacaannya fasih, itu kita dahulukan dulu untuk menjadi imam.
Nah, tapi kalaupun ada yang muda tidak masalah apabila sudah dipersilahkan oleh yang tuanya gitu. Jadi harus orang yang lebih tua, yang usianya lebih tinggi ya, di atas jamaah yang lain. Dan kalaupun yang masih muda dipersilahkan, yang memang bacaannya sudah fasih, ya biasanya banyak anak-anak muda sekarang ini yang memang lulusannya dari pondok pesantren dan memang bacaannya sudah fasih, bahkan agamanya itu bagus. Nah, itu kalau dipersilahkan memang disuruh menjadi imam itu tidak masalah, boleh. Nah, lalu orang yang paling banyak hafalan surat-surat Al-Qur'annya. Nah, ini yang paling terpenting. Jadi ketika menjadi seorang imam itu harus memiliki hafalan surat yang banyak. Tapi jangan sampai ketika sholat ini hanya membaca surat itu aja. Gitu, surat Al-Kautsar, surat An-Nas, surat Al-Falaq, ya udahnya itu saja, surat Wal Asr. Ya, nggak ada lagi variannya nggak ada lagi surat-surat yang lain yang dibaca itu. Jangan sampai ya. Dan surat-surat ini harus memiliki hafalan yang banyak. Oleh sebab itu ketika sholat nanti ya jadi suratnya tidak pakai itu saja, ya, tapi ganti-ganti suratnya. Dan orang yang alim atau yang menguasai ilmu agama ya. Itu jadi harus orang yang memang alim yang menguasai ilmu agama. Dan ketentuannya, ada ketentuan imam yang harus diikuti. Yang tadi sudah disebutkan, ya ketika imamnya ini seorang laki-laki, maka makmumnya ini boleh laki-laki dan boleh perempuan. Ya baik itu dia sudah besar ataupun masih kecil. Tapi jika imamnya perempuan, maka makmumnya ini hanya boleh perempuan. Baik itu sudah besar ataupun masih kecil. Ya, makmumnya. Itu yang harus paling dipahami, yang paling penting. Nah, selanjutnya syarat menjadi makmum. Ya, tadi syarat menjadi imam, sekarang syarat menjadi makmum. Ya, makmum itu adalah orang yang mengikuti sholat berjamaah atau orang yang ikut sholat di belakang imam. Nah, itu yang disebut dengan sholat makmum. Dan syarat menjadi makmum itu yang pertama adalah makmum ini berniat mengikuti imam. Ya, jadi niatnya itu makmum ini mengikuti imam. Kalau imam itu kan ada niatnya tersendiri. Nah, jadi kalau makmum itu niatnya mengikuti imam. Lalu makmum ini mengikuti gerakan imam. Tidak boleh yang namanya berbeda. Itu yang paling terpenting. Lalu tempat makmum tidak boleh lebih depan dari imam. Ya, jadi posisi makmum itu ada di belakang imam. Tidak ada di depan makmum, tidak ada di depan imam ataupun di sebelah imam. Ya, jadi makmum ini memang posisinya ada di belakang imam. Dan makmum tidak boleh mendahului imam dengan cara melakukan rukun-rukun sholatnya didahului. Jadi ketika imam sujud, ya maka baru makmumnya sujud. Ketika imam i'tidal, maka baru makmumnya i'tidal. Jadi jangan sampai imamnya selesai baca surat pendek, makmumnya langsung sujud gitu. Nah, itu tidak boleh seperti itu. Jadi harus tidak boleh mendahului. Jadi harus imam dahulu baru makmum mengikuti. Dan niat sholat makmum ini sama dengan sholat dengan imam ya. Niat sholat makmum harus sama dengan sholat imam. Maksudnya gimana? Maksudnya seperti ini ya. Ketika seorang makmum ini niat, misalkan imam ini sholatnya zuhur, niat sholat zuhur, maka makmum pun harus niat sholat zuhur. Nggak boleh sholat asar atau sholat maghrib. Bedanya hanya di niatnya. Jadi ketika menjadi seorang makmum, kita contohkan sholat maghrib, usolli fardhu maghribi, salasa raka'atin mustaqbilal kiblati, imaman atau makmuman. Kalau kita menjadi seorang imam, maka kita sebutkan imaman lillahi ta'ala. Gitu, atau boleh pakai adaan imaman lillahi ta'ala, silahkan. Kalau menjadi seorang makmum, kita niatnya berbeda. Usolli fardhu maghribi, salasa raka'atin mustaqbilal kiblati, adaan makmuman atau langsung makmuman, boleh lillahi ta'ala. Itu perbedaannya hanya di situ. Dan ketentuan seorang makmum ya. Jadi ketika makmumnya ini laki-laki dan perempuan, maka imamnya harus laki-laki. Jika makmumnya laki-laki, maka imamnya laki-laki. Dan kalau makmumnya perempuan, maka imamnya boleh laki-laki, boleh perempuan. Tuh seperti itu ya. Jadi harus yang namanya diketahui syaratnya ini menjadi seorang imam maupun syarat menjadi seorang makmum. Lalu ketika sholat biasanya ada kesalahan-kesalahan yang memang dilakukan secara tidak sengaja, bukan sengaja ya. Jadi setelah kita sudah mempelajari syaratnya ya, menjadi seorang makmum, menjadi seorang imam, kita juga harus tahu cara memberitahu imam ketika ia salah. Ya, jadi tidak ada kemungkinan bahwasannya manusia itu selalu benar, tapi pasti ada salahnya.
Nah, jadi ketika imam salah dalam sholat, maka bagi makmum laki-laki yang mengetahui agar menyerukan subhanallah. Nah, ketika imam salah, ya, maka makmum laki-laki yang mengetahui agar menyerukan subhanallah. Tapi bagi makmum perempuan cukup dengan isyarat tepuk tangan. Tepuk tangannya seperti apa? Bukan tepuk tangan seperti tepuk tangan biasa ya. Tepuk tangan tapi dengan cara seperti ini. Kita ini punya yang namanya telapak tangan. Ini telapak tangan ini biasa disebut kura-kura tangan ya. Atau kalau dalam pelajaran olahraga itu kan disebut kura-kura tangan lah, tempurung tangan lah, bilangnya seperti itu. Nah, ketika seorang perempuan makmum ya ingin memberi syarat bahwasannya imam ini salah, maka kita tepuknya bukan seperti tepuk tangan biasa seperti prak, itu bukan seperti itu, tapi dengan telapak tangan. Ya ketika sholat itu kan kita seperti ini, ya sedekapnya seperti ini, ya dicontohkan seperti ini. Jadi tepuk tangan itu seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi jangan bukan tepuk tangan seperti tepuk tangan biasa, tapi berbeda. Ya, itu caranya seperti itu. Baik itu imam salah dalam bacaan sholat maupun salah dalam gerakan sholatnya. Ya, jadi itu seorang makmum perempuan maupun laki-laki itu wajib membetulkan. Dan apabila imam yang salah dalam bacaan itu laki-laki dan makmum yang terdiri dari laki-laki maupun perempuan, maka boleh membetulkan bacaan imam. Nah, ini yang harus diluruskan. Jadi ketika seorang imam ini lupa dalam gerakan sholat, dalam bacaan sholat, itu boleh mengingatkan. Jadi ingatkan. Kalau laki-laki menyebutkan subhanallah, sedangkan kalau perempuan dengan isyarat penepukan tangan. Nah, ada pengecualian lagi. Ketika seorang imam memang tidak hafal, ya atau lupa ya, bukan tidak hafal, lupa dalam bacaannya, bacaan sholat, suratnya, ya maka seorang makmum laki-laki maupun makmum perempuan itu diperbolehkan atau ya bolehlah untuk meneruskan bacaannya, maksudnya dibenarkan bacaannya. Gitu. Misalkan dia baca surat An-Nas lupa, misalkan Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, udah sampai situ lupa seorang imam. Lalu diteruskan oleh makmum, bisa sebagai pengingat atau diteruskan juga bisa. Seperti itu ya. Tuh, itu adalah cara memberitahu imam yang salah ya. Nah, jadi ya, itu tentang syaratnya, syarat menjadi imam dan syarat menjadi makmum. Jadi ada perbedaannya. Begitupun ketika imam salah itu harus diingatkan ya. Jadi tidak ada yang namanya ketika seseorang ini memang sudah hafiz Al-Qur'an, bacaannya baik, bacaannya benar, agamanya bagus, bahkan masih muda lah gitu, belum orang tua. Nah, itu kan biasanya kalau masih muda itu ingatannya masih kuat ya, tapi tidak menutup kemungkinan seorang imam itu lupa ya, baik itu lupa dalam bacaannya, baik itu lupa dalam gerakannya, yaitu tidak menutup kemungkinan. Jadi kita harus tahu ilmunya, bagaimana caranya mengingatkan imam, bagaimana cara kita membetulkan bacaan imam ketika salah ya. Alhamdulillah, itu saja untuk pembelajaran hari ini. Kita tutup dengan pembacaan hamdalah serta kafaratul majlis, doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa bitaufiq wal hidayah. Jazakumullahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.